Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga satu kampung di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke sejumlah layanan kesehatan karena keracunan makanan hajatan. Dianggap sudah lengkap, berkas perkara tersangka Peggy Setiawan diserahkan penyidik Polda Jawa Barat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tinggal dekat dengan kantor pemerintahan, sepasang suami istri di Kabupaten Banjar hidup dalam sebuah gubuk reot. Mereka tidak diperhatikan pemerintah selama belasan tahun. Puluhan warga satu kampung di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat keracunan makanan hajatan sehingga dievakuasi ke rumah sakit. Para korban rata-rata mengalami mual, pusing hingga muntah berulang kali. Suasana Rumah Sakit Umum Daerah Lembang di Kabupaten Bandung Barat begitu sibuk melayani pasien keracunan makanan. Mobil ambulans datang silih berganti membawa pasien. Pihak keluarga tidak mau mengambil resiko sehingga membawa keluarga mereka yang keracunan ke rumah sakit. Di antara korban terdapat anak-anak. Mereka langsung diberikan pertolongan pertama dengan diberikan cairan infus. Korban keracunan ini berasal dari satu kampung, yakni Kampung Kramat di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang. Mereka keracunan usai menyantap makanan hajatan. Rata-rata korban mengalami mual, pusing, hingga muntah berulang kali. Kondisi korban lemas karena kekurangan cairan. Tadi setelah itu habis maghrib kayak merasa lemas, terus kayak mual, udah itu langsung muntah. Jadi itu memang benar karena makan dulu hidangan di hajatan berarti ya? Kalau aku mah setelah makan itu baru, soalnya nggak makan apa-apa lagi. Oh, memang hanya makan yang dari hajatan. Itu berapa lama teh dari makan sampai akhirnya kerasa gejalanya gitu? Kira-kira aku makannya jam 5, kerasanya sehabis maghrib. Pihak desa mendata ada 43 warga yang menjadi korban keracunan usai menyantap makanan hajatan seorang warga. Sebagian sudah diperboleh pulang, namun masih ada 30 pasien dirawat di sejumlah layanan kesehatan, yakni di RSUD Lembang, Puskesmas Jayagiri, dan Klinik Sespin Polri. Ada beberapa yang masuk ke rumah sakit, ada yang dari Medika, ke Sespin, ke Jayagiri, dan ke Salamun, ada juga yang dirujuk semuanya. Tapi yang data yang saya hasilkan di sini untuk RSUD semuanya totalnya 21 itu udah hampir sama dengan data dengan kepolisian dan tim medis. Untuk selanjutnya tindakannya mungkin kita hasil segala sesuatunya saya serahkan ke tim medis. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat bersama Polsek Lembang telah mengambil sampel makanan hajatan untuk diuji di laboratorium. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menyerahkan berkas perkara tersangka Peggy Setiawan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kamis pagi. Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan penyerahan dilakukan penyidik setelah berkas perkara dianggap sudah lengkap. Penyerahan ini merupakan tahap pertama dan selanjutnya akan diteliti pihak Kejaksaan Tinggi. Jika dinyatakan lengkap, sidang dengan tersangka Peggy Setiawan akan segera digelar. Pasca penetapan Peggy sebagai tersangka dan otak pembunuhan Vina dan Eki, Polda Jawa Barat secara maraton memeriksa puluhan saksi termasuk orang tua, adik-adik Peggy Setiawan dan rekan kerjanya pada tahun 2016 lalu. Polda Jawa Barat berpacu dengan waktu karena pada saat bersamaan dihadapkan sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh tim kuasa hukumnya. Sidang pra-peradilan digelar Senin mendatang pada 24 Juni 2024. Penyidik sudah berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk penyerahan berkas. Sudah ada koordinasi dengan pihak kejaksaan dan mudah-mudahan tidak ada kendala, ya lancar, mohon doanya sehingga berkas dapat kami serahkan pada hari ini. Artinya sudah dapat bisa diproses tahap 2 penyidikan seperti itu? Ya, jadi untuk tahap pertama saat ini kami menyerahkan berkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan.
16 tahun lamanya satu keluarga tinggal dalam sebuah gubuk berukuran sederhana. Untuk listrik pun bahkan mereka tak bisa dapatkan. Seorang pria bernama Engkus beserta istri, anak, dan balita tinggal dalam sebuah gubuk yang terbuat dari sisa barang-barang milik orang lain di Desa Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Dalam gubuk berukuran 4x4 meter yang mereka miliki hanyalah tempat tidur dan ruang keluarga yang menyatu. Ruangan hanya dipisahkan oleh dapur saja. Nasib Engkus sangat ironis karena tinggal tak jauh dari pusat pemerintahan, namun nasibnya tak diperhatikan. Selama belasan tahun dirinya tak kunjung mendapat bantuan. Bantuan beras pun baru mereka terima saat ini. Bahkan mereka tak mampu untuk menikmati listrik. Begitupun juga air bersih dan sumur pun tak ada, sehingga mereka selalu menggunakan air kolam untuk mandi sehari-hari. Air listrik di sini nggak bantuan, nggak ada. Cuman pakai ini lampu gitu. Pakai jempor. Berarti selama 16 tahun listrik belum masuk ke sini. Belum. Terus air bersih ada biaya kan. Air bersih gimana, Pak? Itu paling mandi di balong gitu Di balong. Bapak mohon mandi wudu itu di balong gitu, Pak. Bari selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan Kota Banjar ini, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Selama belasan tahun, bangunan gubuk milik Engkus dan keluarga ini berdiri di atas tanah milik TNI. Mereka berharap dengan datangnya petugas dari Puskesmas Purwaharja untuk mendata dan memeriksa kesehatan mereka dapat menarik perhatian dari pemerintah agar tak lagi tinggal dalam gubuk. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Pengumuman hasil kelulusan PPDB melalui daring pada tingkat SMA atau SMK di Provinsi Jawa Barat bermasalah. Akibatnya orang tua calon siswa sulit mengakses laman PPDB secara online. Sebagian sekolah pun menyiapkan pengumuman PPDB secara manual dengan lampiran kertas yang ditempel di papan pengumuman. Pertama, jalur yang digunakan. Seharusnya pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru tingkat SMA sederajat di Provinsi Jawa Barat diumumkan secara serentak melalui laman daring. Namun, karena laman tersebut sulit dibuka sehingga terjadi keterlambatan, orang tua siswa yang mendaftar PPDB kesulitan untuk mengetahui apakah anaknya diterima atau tidak di sekolah pilihan mereka. Salah satu sekolah di Kabupaten Garut akhirnya berinisiatif menempel pengumuman hasil PPDB secara manual dengan menggunakan kertas yang ditempel pada papan pengumuman. Orang tua calon siswa pun gembira saat mengetahui anaknya diterima di sekolah yang mereka pilih. Lama lumayan, tapi alhamdulillah hasilnya ada. Hasilnya ada. Ibu kenapa harus datang ke sini? Karena memang Anaknya susah. mau. Oh, anaknya yang Ya. mau. Tapi sempat dicek di online juga. Iya, udah. Udah, cuman pengen lebih jelas lagi Ya, gitu. pengen jelas, tapi mau ke sini anaknya. Pada gelombang pertama, SMK Negeri 2 Garut menerima 203 siswa dari total 776 calon siswa. Keputusan penerimaan peserta didik tahun 2024 dikeluarkan langsung oleh Pemprov Jawa Barat. Akan diumumkan pada pukul 14. Ini ada penundaan sudah sampai 3 jam lebih, mungkin masih tetap datanya belum ini. Mungkin nanti provinsi akhirnya mengumumkan lewat online ya kepada orang tua, tapi di sekolah-sekolah SMK itu orang tua sudah pada menunggu pada datang ya. Bagi peserta didik yang lolos seleksi di tahap pertama langsung melanjutkan dengan registrasi ulang. Sementara peserta yang dinyatakan tidak lulus bisa mendaftar kembali pada gelombang kedua. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Dalam rangka menekan angka inflasi sekaligus membantu masyarakat sekitar makam, Pemkot Tasikmalaya menanam cabai di lahan kosong komplek TPU korban COVID-19 hingga 6 hektar. Tempat pemakaman umum Aisyah Rashida yang berada di Ciberem, Kota Tasikmalaya merupakan pemakaman bagi korban COVID-19. Namun, lahan seluas 7.000 meter ini baru digunakan 300 meter untuk dipakai pemakaman sehingga banyak lahan yang terbengkalai. Lahan tidur ini akhirnya dimanfaatkan pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menanam cabai karena komoditi cabai banyak menyumbang inflasi.
Setelah penanaman perdana pada 3 bulan lalu, kini waktunya panen. Pemerintah menggandeng 7 kelompok tani untuk menggarap lahan tidur ini menjadi lahan produktif. Pemerintah kota turut memfasilitasi penanaman pertama. Selanjutnya, warga akan bertanam dengan modal sendiri dari hasil panen. Mencoba memanfaatkan lahan tidur yang ada, khususnya ini kita coba di lahan pemakaman Laisya Rasida. Kita coba manfaatkan, kita tanami untuk pertama cabai, mungkin nanti kedua kita mencoba bawang. Ya. Satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para petani. Yang kedua juga adalah merangka menangani inflasi. Selain cabai, komoditi sayuran lainnya juga akan mulai ditanam seperti mentimun, bawang, dan tomat. Hasil tanam ini nantinya akan dikirim ke pasar kota Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.